Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah ieu. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah DBMS tentang bagaimana cara kita membuat database atau tabel-tabel dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Ya. Nah, yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Access 2016. Jadi mungkin tampilannya berbeda kalau versi yang digunakannya juga berbeda. Nah, sebelum membuat database atau tabel-tabel yang kita perlukan, siapkan dulu kamus data yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Ya, seperti ini. Agar kita mudah nanti dalam membuat tabel-tabel yang diperlukan. Nah, kalau sudah, setelah diaktifkan aksesnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih saja yang blank database. Klik ya. Kemudian nanti di sini akan muncul pilihan di mana kita akan menyimpan datanya atau lokasi penyimpanan data ya. Nah, kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, tinggal klik create saja ya. Tapi kalau belum, bisa dilihat di sini ya. Nah, misalnya kita akan berubah ke folder lain, tinggal klik saja di sini simbol foldernya. Misalnya saya akan pindahkan ke directory D di folder Syarif ini ya. Nah, namanya isi saja dengan misalnya nama sendiri lah ya, biar gampang, tidak tertukar dengan yang lain ya. Ini kita abaikan ya, karena bukan mungkin lagi, ini pasti berbeda kalau versi yang digunakannya berbeda ya. Karena dulu itu Access menggunakan extension MDB ya, kalau yang sekarang ACCDB. Jadi kita abaikan dulu. Langkah berikut tinggal klik saja tombol OK ya. Kalau sudah, klik tombol create. Dan di tampilan Access 2016 ini sudah disediakan sebuah tabel dengan nama tabel 1. Jadi kita tinggal edit saja ya, tidak kalau di tampilan di bawah 2013 itu harus buat dari awal ya. Kita coba dulu yang ini ya, kita edit ini, sorot saja tabel satunya. Nanti di sini yang menu bar yang aktif adalah fields, kemudian nanti ada tombol atau menu view ini ya. Klik saja mata panah bawahnya, kemudian kita klik design view. Nah, sampai muncul Windows ini untuk mengganti nama atau men-save nama tabelnya ya. Misalnya kita akan buat dulu tabel inventory ya. Jadi kita ganti namanya menjadi inventory, kemudian klik saja tombol OK. Nah, di sini sudah disediakan primary key-nya. Jadi kita langsung isikan saja ya. Ganti kamus datanya. Primary key untuk tabel inventory ini adalah item number. Jadi kita ganti saja namanya menjadi item number. Kemudian data type-nya ya, atau tipe datanya. Di sini ada banyak data atau tipe data. Kalau kita ingin tipe data kode number ini variasi antara teks dan angka, kita pilih saja yang short text ya. Short text ini maksimal 255 karakter. Kalau lebih dari 255 kita bisa gunakan long text. Tapi kalau kita ingin datanya angka saja, maka kita harus mengisi data type-nya ini number. Diperhatikan di sini cara mengisi data type-nya, karena akan digunakan di kemudian hari ya, di transaksi berikutnya. Jadi kalau salah berarti harus diedit lagi
tabelnya ya. Jadi perhatikan tipe data yang akan kita gunakan ya. Ini sebaiknya sih di kamus data ini juga dituliskan saja tipe datanya ya. Jadi agar kita lebih mudah dalam membuat tabel-tabel yang diperlukan. Kita lanjutkan saja dulu ya. Ini kemudian setelah diisi field name, tipe datanya, kemudian ini deskripsi atau description ini, tapi ini opsional, artinya tidak perlu diisi. Diisi boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya untuk deskripsi item number ini, kita bisa isi dengan keterangannya, misalnya untuk mengisi kode barang, ya. Kode barang berupa teks dan angka, ya. Kemudian setelah selesai, field berikutnya apa? Misalnya ini description, price, dan kategori. Berikutnya description apakah menggunakan full text? Ini masih bisa diganti sebenarnya ya. Di sini maksimal 255 ya. Kalau kepanjangan bisa diganti atau dibuat yang lebih pendek ya. Sementara kita lewat aja dulu ya. Keterangannya apa? Misalnya di sini kalau mau ya diisi nama barang misalnya ya. Nama barang. Description apalagi tadi price ya. Price ini harga, jadi bukan berupa short text. Ini kalau barang boleh number ya, atau kalau mau juga boleh currency ya, mana saja ya. Kalau number boleh ya, atau currency juga boleh. Nah, kalau currency nanti formatnya misalnya general number ya, atau fix atau standar, sesuaikan dengan yang kita perlukan ya. Jadi currency boleh yang ini dolar ya, yang simbol mata uangnya euro, atau kita pilih yang standar saja ya. Ini harga barang ya. Satu lagi tadi apa kategori ya, teks saja ya. Ini untuk mengisi kategori barang. Oke. Nah, sudah selesai ya. Satu tabel sudah kita buat. Nah, bagaimana cara membuat tabel berikutnya? Ini kita masuk ke menu ini, create. Kemudian klik tombol tabel ini untuk membuat tabel yang baru ya. Ini sorot, kemudian ini sudah seperti yang tadi ya. View-nya klik lagi, kita pindahkan ke design view. Nah, misalnya kita akan membuat sekarang tabel untuk take order. Jadi kita rubah tabelnya menjadi take order. Oke, kemudian isi primary key-nya ya. Primary key-nya apa? Sales order number ya. Kita ganti saja di sini menjadi sales order. Sales order number boleh ya. Order ID juga boleh ya. Nah, apa tipe datanya? Kalau mau berisi secara otomatis diisi oleh sistem, kita gunakan auto number. Tapi kalau mau number, angka, kita pilih number. Jadi nanti kode order barangnya berupa angka ya. Jadi kalau beri keterangan di kolom description-nya boleh misalnya kode order berupa angka
Setelah slash order apalagi foreign key ya, customer employee. Jadi buat di sini customer. Nah, perhatian untuk customer ini ya, ini foreign key maka akan mengambil data dari tabel customer. Customer-nya belum kita buat ya. Nah, karena ini foreign key maka data type-nya atau tipe datanya harus sama ya. Jadi kalau di sini short text maka di tabel customer yang akan kita buat nanti juga harus short text. Kalau misalnya di sini number maka juga number. Kita pilih short text saja ya. Short text di sini kode customer ya, kode atau ID pelanggan berupa teks dan angka. Ini sama ya, foreign key dari tabel customer. Berikutnya item number ya. Nah, item number ini dari tabel inventory, foreign key dari tabel inventory. Kita lihat di tabel inventory ya. Item namanya short text ya. Jadi juga sama ya, agak jadi apa harus sama ya. Ini keterangannya foreign key dari tabel inventory. Berikutnya apa lagi? Tanggal tadi ya. Tanggal body. Oke. Tanggal ini karena tanggal maka tipe datanya harus date or time, harus tanggal juga ya. Nah, pilihannya ya, kita pilih saja yang short date ya, yang berupa langsung tanggal, bulan, dan tahun. Dan satu lagi remark. Ini boleh diisi lah keterangannya ya, tanggal, order. Ini keterangan order ya, misalnya kapan harus dikirim ya, pengirimannya menggunakan kurir apa dan seterusnya. Nah, ini cara untuk membuat tabel dengan menggunakan Microsoft Access. Kalau sudah selesai ya, selesaikan, maksudnya selesai itu sampai dengan semua tabel-tabel yang ada di kamus datanya mau dibuat ya. Kalau sudah dibuat semua, jangan lupa untuk menyimpan datanya ya, atau misalnya dengan cara mengklik tombol save seperti ini ya. Nah, sampai sini dulu ya, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membuat tabel dari kamus data yang sudah dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.